Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kurang kompak. Masih semangat? Masih. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir dan keluarganya masing-masing oleh Allah selalu disehatkan. Amin. Zahir batin dengan kesehatan yang barokah. Kesehatan yang selalu digunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah buat bekal nanti sesudah mati. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang semangat sekali lagi. Masih sore nih, jam berapa nih? 9. Udah ada yang ngatur apa? Belum. Ya. Kalau mendengarkan tausiah hikmah ilmiah boleh sambil nyemil-nyemil, boleh sambil ngopi, rokok. Yang penting jangan berebut cemilan dan jangan ngobrol. Ya. Sebab kalau ngobrol nanti suaranya beradu dengan suara saya. Nanti situ ngobrol rame, suara saya nanti tambah keras nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai suara beradu nih ya. Baik, sekali lagi yang semangat, yang menjawab salam dengan ikhlas semata-mata karena Allah, semoga oleh Allah diselamatkan dunia dan akhirat, dibarokahkan dunia dan akhirat. Apapun yang Allah berikan kepada kita selalu dibarokahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim والرسول السند العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الذين جاهدوا في سبيل الله بسيف المجاهدة bil hikmah wal kalam. Amma ba'da. Yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita ikuti, yang kita teladani, yang selalu kita jadikan panutan sampai akhir hayat kita, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habib Dr. Muhammad Rizik bin Husain Shihab LC MA PhD DPMSS. Kita doakan semoga beliau dan seluruh keluarga beliau, juga seluruh para habaib yang berjuang bersama beliau dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam melawan segala macam bentuk-bentuk kejoliman yang dilakukan oleh siapapun. Kita doakan beliau dan seluruh keluarga beliau dan seluruh para habaib yang berjuang bersama beliau, termasuk kita para pengikutnya, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, dalam taat ibadah kepada Allah,
selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah, dan diberikan keistiqomahan dalam menyampaikan kebenaran, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahah untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita semua, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri. Kita doakan pula semoga beliau dan keluarga, juga Aidil Walid, abah dari beliau, dan seluruh saudara-saudara beliau dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para asatid yang ada di Front Persaudaraan Islam DPC FPI Cibarusah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, yaitu Bapak Edi, yang barusan telah menyampaikan sambutannya. Juga para asatid, para tokoh agama yang ada di perumahan ini. Bapak, ibu-ibu ada enggak? Alhamdulillah. An-nisa ibadul bilad, wanita tiang agama. Apabila wanitanya baik, insya Allah wanita tiang negara. Apabila wanitanya baik, solihah, insya Allah negara akan baik. Tapi kalau para wanitanya rusak-rusak, jadi jablay semua, repot urusannya. Hancur negara. Bapak Ibu, juga segenap para pemuda, para pemudi, remaja-remaji, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Front Persaudaraan Islam wilayah Cibarusah, tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada malam ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat panjang umur, dengan nikmat sehat, dan dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Pada malam ini dengan pertolongan Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami Ar-Rahmah. Tidak lain tidak bukan yaitu dalam rangka tasakuran berkenaan dengan bebasnya imam besar kita, imam besar umat Islam di Indonesia, yaitu Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah Syekh Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Shihab. Alhamdulillah, senang rasanya hati kita, bahagia rasanya hati kita tatkala pada hari Rabu tanggal 21 Zulhijjah garis miring 20 Juli 2022 Masehi kita mendengar kabar bahwa beliau bebas. Alhamdulillah. Senang gak? Bahagia tidak? Alhamdulillah. Maka untuk memanifestasikan, mewujudkan rasa bahagia kita, rasa senang kita, rasa gembira kita dengan bebasnya beliau, malam ini kita korbankan waktu kita, kita korbankan harta kita tinggalkan rumah kita tinggalkan keluarga kita berkumpul di tempat ini untuk membuktikan rasa senang kita, rasa bahagia kita, rasa gembira kita dengan bebasnya imam besar umat Islam Indonesia. Alhamdulillah. Takbir. Bareng wae. Takbir. Cari wae. Takbir. Sallu ala Nabi. Terusin. Terus ke mana? Insya Allah nanti setelah saya masih banyak
Langsung saja, oleh karena banyak yang akan memberikan tausiah mau ijotul hasanah hikmah ilmiah pada malam yang penuh barokah ini, langsung saja. Pertama, saya ingin membaca sebuah doa. Mohon keikhlasannya agar seluruh yang hadir mengikuti doa yang saya baca. Ini doa yang sangat penting, karena doa ini isinya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Maha Kuasa dari seluruh yang berkuasa di alam jagat raya. Memohon kepada Allah agar siapapun orangnya yang zalim dibinasakan oleh Allah, dan dengan kebinasaan mereka menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia. Mungkin di antara para jamaah ada yang sudah hafal doanya. Mungkin doanya bukan Allahumma jawijni jaujatan saniyatan, bukan. Eta mah doa minta nyandung atuh. Aduh. Lah serius tengah. Biasa ya tuh. Ting sasi. Masih tahu kain. Doanya begini, Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah, ahlik, pakai hak besar, pakai kap ujungnya. Ahlik, binasakanlah man, siapapun orangnya, fi halakihi, yang di dalam kebinasaannya salahal Islam, menjadi kebaikan bagi agama Islam wal muslimin, dan bagi umat Islam. Amin. Hafal doanya apa? Ini pakai man ini kalimat isim yang menunjukkan umum. Di dalamnya bisa Luhut bisa Panjaitan, di dalamnya bisa Hendro Priyono Skoplok. Itu otaknya, otak pembunuhan, pembantaian KM 50 Japek. Di dalamnya bisa Megawati Emak Banteng, di dalamnya bisa si Abu Janda Koplok, di dalamnya siapapun yang zalim kena di dalamnya. Makanya doa ini kalau bisa baca setiap selesai sholat 5 waktu, minimal 1 kali. Setiap kita di mana mengadakan pengajian, baca doa ini agar orang-orang yang zalim dibinasakan secepatnya oleh Allah. Sebab ngariweukeun alam dunia heurin-heurin. Emang teu heurin itu tinggal si Abu Janda. Heurin teu? Hanya kek teu. Ayo, doanya Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslim. Pendek doanya, Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslimin. Ya Allah, binasakanlah siapapun orangnya yang di dalam kebinasaan mereka itu akan menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi umat Islam seluruhnya. Udah hafal ya? Ayo, kalau udah hafal kita baca dulu bareng-bareng. Bacanya khusyuk. Maaf ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan bagimu doamu. Yakin doa kita malam ini diijab? Harus yakin kalau berdoa. Apa itu yakin? La yujalu bisa. Al-yakin, yakin adalah sama sekali di dalam hati kita sedikit pun tidak ada keraguan. Yakin sama Allah? Yakin nggak kalau malam ini Allah melihat kita? Yakin nggak kalau Allah tahu siapa yang membantai 6 laskar FPI di KM 50? Tunggu aja, nanti sebentar akan dibinasakan. Nggak usah takut, Allah nggak tidur. La ta'khudhu sinatun wala, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur.
Kalau sekarang mereka masih bisa ketawa, bisa bebas, istidroj, disungkun sama Allah, biar bertambah dosanya. Tetap wakul ja'al haqqu wa ja'al batilu innal batila kana jahul. Pada akhirnya kebenaran tetap akan muncul, insya. Pada akhirnya kebenaran tetap akan sampai di telinga-telinga orang yang terbuka, insya. Makanya jangan pernah surut, terus semangat berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ikuti Al Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab, huwa qudwatuna, beliau ikutan kita, beliau patut kita ikuti, bahkan kita wajib mengikuti perjuangan beliau yang tidak mau mengikuti perjuangan orang munafik, yang tidak mau mengikuti perjuangan beliau hanya orang-orang munafik. Kalau lu nggak mau dibilang munafik sama gua, lu ikut perjuangan Habib Ridzik, jangan melawan, insya. Beliau uswatuna, teladan kita, beliau imamuna, imam kita, pemimpin kita. Bahkan beliau waliuna, beliau wali min auliyaillah, beliau wali dari wali-wali Allah. Berapa kali ancaman pembunuhan ditujukan kepada beliau, tapi selalu gagal. Ini jadi bukti kewalian beliau. Kalau saya yakin beliau wali, walaupun saya bukan wali, tapi saya wali nikah, wali murid. Ada lagi wali tukang urut. Ayah, apa dulu doanya? Pada ngomong baik. Allahumma man bi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Ayo, saya mohon waktu kira-kira 1 menit aja, atau setengah menit lah. Khusyuk, hudur qalbi ilallah azza wa jalla bidu'a, menghadirkan hati kita kepada Allah azza wa jalla dalam doa kita. Doa yang tadi kita baca bareng-bareng dengan khusyuk, setengah menit aja bareng-bareng, dengan hati yang ikhlas, konsen, benar-benar benar-benar kepada Allah, agar Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan kemenangan bagi perjuangan Imam Habib Ridzik Syihab. Takbir, sallu ala nabi. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahlik man bihalakihi sholahal Islam wal muslimin. 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 Nas'aluka bijahi nabika wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal ijabah du'aana hada ya Allah, innaka sami'ud du'a. Nas'alukal ijabah du'aana ya Allah fi hadhihi lailatul barakah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Razzaq, ya Hanan, ya Manu, ya Muti, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil qabul
Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Qala telah berkata sopo al-alim orang yang alim, al-allamah orang yang banyak ilmunya, al-imam yang menjadi imam, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu telah berkata beliau, kata beliau, khairul muluk mulku yasduru min ra'yil ulama wa syarrul ulama man yaj'alu ilmuhu tabi'al li ra'yil muluk. Artinya, kata beliau, kata al-alim, al-allama, al-faqih, al-imam, al-habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sebaik-baiknya pemimpin ada pemimpin yang diangkat, pemimpin yang dipilih dari hasil ijma kesepakatan seluruh para alim ulama. Artinya, kalau pemimpin didukung oleh seluruh para alim ulama, insya Allah pemimpin ini akan menjadi pemimpin yang baik. Tapi kalau pemimpin dipilih, diangkat, didukung oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir, niscaya pemimpin ini pasti akan melakukan berbagai macam kejolim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ijma para ulama, kesepakatan para ulama, apapun yang telah diijmakan, apapun yang telah disepakati oleh para alim ulama yang soleh, oleh para alim ulama yang bertakwa kepada Allah, oleh para alim ulama yang menjadi warasatul anbiya, oleh para alim ulama yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, adalah semua yang baik kalau itu disepakati oleh mereka. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ma ra'ahul muslimun indallahi, ma ra'ahul muslimun hasanan indallahi hasanun. Segala sesuatu yang oleh para alim ulama soleh dipandang baik, maka perkara itu baik pula di mata Allah Subhanahu. Maka kita jangan ragu-ragu, ikut ulama yang lurus. Ini Al-Imam Habib Muhammad Ridzik bin Syarkin, ini apa, ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang siap mengorbankan jiwa raganya, nyawanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun beliau sadar resikonya berat, tapi beliau pantang surut mundur. Ini teladan bagi kita. Ulama yang seperti ini apalagi ini ulamanya masih min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih dari jihad keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpama kita penasaran apa betul Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab beliau dzurriyyatul Rasul, silahkan datang, kata guru kita, ke Kalibata, ke Robito Alawiyah di Kalibata Jakarta. Tanyakan silsilah beliau ada enggak? Pasti ada. Sebaliknya, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa syarrul ulama may yaj'alu ilmuhu tabi'an li ra'yil muluk. Seburuk-buruknya ulama, sejahat-jahatnya ulama, sebiadab-biadabnya ulama, sebusuk-busuknya ulama, sebobrak-bobraknya ulama adalah ulama yang
dengan pendapat para penguasa. Jadi ilmunya nggak dipakai. Jadi ulama ini kayak kambing conge, ikut apa kata penguasa. Walaupun kuasanya joli. Dia hakim. Nah, ulama yang seperti ini namanya upe, ubcak, ukaka. Naon tak? Ngerti teu aing? Dia mengerti aing henteu. Beti balik ke upe, ubcak, ukaka. Upe, ubcak, ukaka itu ulama penjilat, ulama pesanan, ulama budak cukup asing-asing komunis, ulama kacung komunis. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itulah yang disebut ulama hubud dunya, ulama cinta dun. Na'udzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah makhluk di alam dunia ini, di alam jagat raya ini yang paling dimurkai oleh Allah? Yuk kita lihat keterangannya dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, abghadul khalqi 'ala Allah rajulun yujalisu umara fama qalu min jurin saddaqahum alaihi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang bergaul akrab dengan para penguasa. Saya ulangi sekali lagi biar jelas. Saya ngomong jelas nggak nih? Jelas. Makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, kata Rasulullah, rajulun yujalisu umara, adalah orang yang bergaul akrab dengan penguasa, pamakolu minjurin sodaqahum alaihi. Kopi pahit. Begitu penguasa mengatakan suatu kepalsuan, suatu kebohongan, suatu rekayasa yang dibuat-buat, yang di dalamnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, sodaqahum alaihi, ia membenarkannya. Nah, kalau kita membenarkan saja kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan, fitnah-fitnah yang dibuat, direkayasa oleh para penguasa, itu kita dikatakan oleh Rasulullah sebagai abghadul khalqi 'ala Allah, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah. Apalagi kalau kita sampai mau membela, mau mendukung, mau mengorbankan nyawa untuk membela kepalsuan, kebohongan yang dikatakan oleh para penguasa. Kira-kira jelas nggak ini? Jelas. Ini udah gini cari tinggal ya? Hah? Kok satu komando? Nanti ini nyelatnya. Baik, oleh karena masih banyak, cukup dari saya langsung panjang-panjang. Mudah-mudahan walaupun singkat, itu bisa direalisasikan, bisa diimplementasikan di dalam keseharian kita. Kita harus pandai-pandai, membawa diri kita, pandai-pandai memposisikan diri kita ada di barisan mana kita. Apakah ada di barisan yang hak, di barisan yang batil? Karena yang hak dan yang batil semuanya jelas. Kita jangan bersikap netral, karena di akhirat nggak ada netral. Di akhirat itu jelas ada surga dan neraka. Gak ada netral. Saya mau netral, ke surga enggak, ke neraka enggak. Lu mau di mana, coy? Lu mau di WC apa? Ayo, posisikan diri kita di barisan yang hak, di rombongan para ulama yang lurus, di rombongan para ulama yang istiqomah. Jangan pernah takut mati, jangan pernah takut di penjara untuk memperjuangkan, menegakkan agama Allah di muka bumi. Ental surullah yang surkum wa yusabit agamakum.
pada kedudukan yang mulia. Yakin ini ayat Quran, yakin di dalam hati, insya Allah. Berjuang sejati, nggak pernah takut dalam berjuang. Insya yuk kita baca lagi doa yang tadi 5 kali. Allahumma ahlik man fi halakihi solahal muslimin solahal islam wal muslimin. Tapi jangan pakai ya, yang saya lupa. Yang pakai lagi. Allahumma ahlik man fi halakihi solahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi solahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi solahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi solahal islam wal muslimin. Kita baca sholawat 3 kali di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217. Qala telah berkata Sopo Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masfur, beliau mengatakan hadis sholah ija quri'at alal mayiti. Sholawat ini apabila dibaca di mayit, ya, di dekat mayit, ukhrija minan nari walau kana fi qori jahannam, maka si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Bahkan ketika mayit ini berada di dasar neraka jahanam, oleh Allah akan diangkat dengan barokah pahala, rahmat pahala dari bacaan sholawat yang kita bacakan untuk ahli kubur. Jadi kita sebagai orang yang masih hidup, ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap melakukan hubungan baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Terlebih-lebih kalau orang yang sudah meninggal dunia itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, itu orang tua kita, guru-guru kita, termasuk pada 6 laskar. Kita masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Caranya dengan menziarahi kuburannya, dengan mengirimkan hadiah pahala yasin setiap malam Jumat, dengan mendoakan, termasuk di dalamnya dengan membaca sholawat ini. Sholawat begini. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adalika malih. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adalika malih. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adalika malih. Setelah kita baca 3 kali, kita hadiahkan pahala dari baca sholat ini dengan mengucapkan qara'na hadis sholat wa ta'lamu ma nuridu wa asawabaha ila ruhi titik-titik bin titik-titik wa ila ruhi titik-titik bin titik-titik wa ila ruhi titik-titik bin titik-titik wa ila ruhi titik-titik bin titik-titik bin titik-titik. Terus orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, yang sedang berada di dalam kubur, kita kirimkan hadiah pahala dari sholawat yang kita baca. Insya Allah mereka alam kuburnya akan diterangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dilapangkan, dijadikan rodah miryadul jinan. Alam kuburnya Allah jadikan taman daripada taman-taman juga, dan orang tersebut yang ada di dalam kubur rupiah anhul ajab yauma yumpahu bisur, diangkat oleh Allah dari ajab kubur sampai datangnya hari kiamat. Apa sholawatnya apa? Tadi udah dibaca sama saya. Nah, tadi memang kudu kumaha kudu kieu. Allahumma lakasumtu. Sekarang gadalan bahasa tuh. Nah, kali itu kepanjangan masih ada satu lagi. Yuk kita lihat keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97. Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yaqulu salasa marot inda mayit, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib hajal mayit." Kalau mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan, la tu'adzib hajihil mayitah. Kalau mayitnya banyak, la tu'adzib haulai amwat. Maka keterangannya katanya, apabila kita membaca doa ini di atas kuburan mayit,
maka rupi anhul ajabu yauma nyumpahu bisuri, maka si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Ini pendek ini mah, cuma Allah bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'ajib hajal mayit, udah gitu doang. Pendek gak? Apal kan? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'ajib hajal mayit. Kalau mayitnya laki-laki, la tu'ajib hajal mayit, jangan engkau ajab mayitin, maksudnya mayit yang ada di alam kubur. Tapi kalau mayitnya yang ada di alam kubur perempuan, misalnya ibu kita, la tu'ajib hajihil mayitah, pakai mu'anas. Kalau mayitnya banyak di pemakaman pekuburan keluarga kita, la tu'ajib hajihil amwat, janganlah engkau ajab, janganlah engkau siksa seluruh mayit-mayit yang ada di pekuburan ini. Yuk kita ulangi lagi supaya hafal. Jangan lupa nanti kalau kita berziarah ke makam orang tua kita, ayah ibu kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, sebelum kita hadiah baca yasin dan sebagainya, baca doa ini. Atau doa ini bisa dimasukkan di dalam doa setelah kita selesai hadiah atau baca yasin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayit. Kalau wanita laki-laki, kalau perempuan la tu'adzib hajihil maitah. Kalau mayitnya banyak di kuburan, la tu'adzib haulail amwat. Kan kalau satu maut mayitun, kalau dua mayit tani, kalau banyak amwatun, jamak mujaka, jamak taksir mata goyaro an bina'i mufrodihi, kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufrad. Contohnya baitun, satu rumah. Kalau dua rumah, baitani. Kalau tingkah ropa, bijadati alif wanuni pihalati rofi, dengan tambahan alif dan nun di akhir kalimat ketika tingkah ropa, jadi baitani. Tapi bijadati ya'i wanuni pihalatai nasbi wal jarri, dengan ditambah alif dengan tambah iya dan nun di akhir kalimat ketika tingkah nasab dan tingkah jr. Jadi baitaini artinya dua rumah. Tapi kalau rumahnya banyak, buyutun, rumahnya banyak. Demikian pula kalau mayitnya banyak, amwatun. Nah, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, menang bayar. Semangat. Allahumma bihaqqi wa ali, terusin. Allahumma bihaqqi wa ali la tu'adzib hajal mayit. Allahumma bihaqqi wa ali la tu'adzib. Ya Allah, dengan haknya penghulu kami Nabi Muhammad dan dengan haknya keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, janganlah engkau ajab mayit yang ada di kuburan ini. Hafal ya. Nanti kalau sudah hafal diamal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan bagikan pohon tanpa buah. Beramal tanpa ilmu bagikan buih dan busa. Jadi kita harus beramal didasari ilmu, dan berilmu harus diamal. Jadi bahasanya ilmiah amaliyah ilmi. Antara ilmu dan amal tidak boleh dipisah. Orang yang amal wajib amalnya dilandasi dengan ilmu. Jadi mandang ya. Lain amal saya. Wa quluman ayo perhaduan tuh bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu maka
Mustafa balik maqasidana wafir lana mamata ya wasi'al karami wafir lana mamata ya wasi'al karami. Jadi jangan lupa baca doa yang tadi, Allahumma bihaqqi sayyidina wa ali sayyidina la tu'adzib hajal mayyit. Sekali lagi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayyit. Demikian dari Al-Fakir, Al-Dhaif, Al-Muhtad ila rahmatillah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Syaikhul Al-Qurloni telah menyampaikan nasihat-nasihat agama yang dengan ciri khas suaranya menggelegar seperti guludung sehingga kita tidak ngantuk. Alhamdulillah ya. Baiklah, berikutnya kita simak kajian kitab. Nah, ini kajian kitab yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah, yaitu Ustaz Ade Anwar. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.